Yang perlu kita hindari kesalahan berikutnya adalah jangan pernah memasukkan vokal ke dalam subwoofer. Ini nih, sering juga ditemukan kesalahan seperti ini. Vokal yang paling bagus ya di dalam sound system itu adalah vokal yang mirip atau persis dengan suara asli kita ini. Dari 60 Hz sampai dengan 40 Hz itu kita turunkan secara bertahap masing-masing tiap tingkatan frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, yang tentunya masih setia di channel ini di Aji Perpana Official. Sajian sesaji yang menghadirkan info, tips, trik dasar, pengetahuan dasar tentang audio yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kali ini saya akan menghadirkan satu segmen khusus ya. Ini segmen ini sebenarnya sudah lama saya ingin hadirkan ya. Tapi karena terkendala waktu, kesempatan, dan sebagainya, maka baru kali ini saya bisa hadirkan. Apa itu? Ya, ini segmen menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya. Yang jelas bahwa memang juga sebagian besar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, apa yang bisa saya jawab secara langsung melalui chat ya, di kolom komentar saya jawab. Sementara yang belum sempat terjawab itu memang karena ada dua. Pertama, saya tidak bisa jawab karena tidak sampai ilmunya sampai ke sana gitu ya. Atau ya, memang karena jawaban itu membutuhkan pemaparan yang lebih panjang ya, tidak bisa ditulis secara kontekstual gitu ya. Secara tekstual maksud saya, tidak bisa. Caranya adalah dengan menghadirkan sesi ini. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke. Baik, untuk itu yang pertama saya akan ambilkan pertanyaan dari rekan kita Zul Audio. Wah, ini sangat lama sekali nih ya, 9 bulan yang lalu. Aduh, mohon maaf sekali ya Mas Zul ya. Ya, salam satu hobi Bang, tolong buatkan tutorial setting equalizer untuk vokal plus musik Bang. Karena selama saya terjun ke dunia sound system, saya selalu kewalahan menyeting vokal, terkadang terlalu tajam, terkadang terlalu ngemit, dan terkadang suka sember dan terbenam, kalah sama musik gitu. Mohon bantuannya Bang, salam satu hobi dari Sumatera Utara. Oke, makasih ya Mas Jul dari Sumatera Utara, mohon maaf. Oke, menyeting vokal ya, equalizer vokal untuk dalam hal ini konteks kita menyanyi ya. Oke. Karena apa? Kalau kita menyeting vokal dalam kondisi seperti ini, saya ngomong sendiri tanpa ada apa-apanya, memang lebih agak mudah gitu daripada kita menyeting vokal yang nanti bercampur dengan yang lainnya seperti musik dan lain-lain. Terkadang kita menemukan satu kondisi ya, vokalnya nggak kedengaran kan, itu faktornya kalah sama musiknya. Kadang-kadang ada juga yang penyanyinya begitu dia masuk di bagian reference ya, di ref, dia ambil ancang-ancang dengan suara tingginya gitu, musiknya hilang gitu. Idealnya yang seperti apa sih sehingga kita bisa menikmati musik itu, menyanyi juga enak, musiknya juga bisa dinikmati gitu, dan vokalnya juga jelas gitu kan. Itu yang menjadi tujuan ideal kita. Perlu diketahui bahwa memang menyeting vokal ini adalah sesuatu yang agak rada-rada susah ya. Dan saya sendiri bingung kalau untuk mencontohkannya gitu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam kita menyeting vokal itu supaya pas ya, supaya bagus. Penyetingan dalam sebuah sound system itu nanti bisa berbeda-beda gitu. Kalau saya praktekkan di sini gitu, belum tentu nanti matching dengan sound yang Anda punya ya. Karena sekali lagi itu tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor inilah sebagai dasarnya yang wajib teman-teman ketahui apa sih sebenarnya yang mempengaruhi daripada vokal itu sendiri. Dan ini yang menjadi acuan kita kalau kita misalnya ingin memperbaiki itu. Yang pertama, bahwa setiap orang
itu punya jenis vokal yang berbeda. Makanya setiap settingan untuk setiap orang tuh mestinya idealnya itu berbeda-beda. Karena suara orang itu ada yang bariton ya, kok ngebas gitu ya. Ada yang tenor tinggi-tinggi gitu ya. Ada yang sopran gitu. Laki perempuan beda lagi gitu. Nah, ini yang harus perlu kita ketahui. Yang kedua, itu adalah yang kurang mungkin kita sadari selama ini adalah jenis mic ini. Jenis mic ya. Mic yang saya pakai seperti ini misalnya. Nah, kita harus tahu nih jenis mic yang kita pakai itu jenis mic yang seperti apa. Karena mikrofon itu diciptakan bermacam-macam. Ada yang punya skala range tertentu ya. Ada yang memang ditetapkan di frekuensi tertentu yang memang hanya untuk penggunaan di frekuensi itu gitu. Ada yang agak ngebas, agak ngelow ya. Kemudian ada juga yang agak cempreng-cempreng mid high gitu. Ada ya. Kendati itu adalah mikrofon memang untuk vokal misalnya, khusus untuk vokal. Nah, kemudian yang ketiga yang mempengaruhi kualitas vokal itu adalah settingan kita pada saat di mixer ini. Khususnya settingan gain ya. Karena mikrofon ya, yang kita pakai itu berbeda-beda. Baik dari segi harganya, baik dari segi kualitasnya gitu. Maka kita harus mampu nanti menempatkan settingan gain itu mesti sesuai gitu. Nah, kemudian ini yang paling berpengaruh, yakni settingan equalizer ya. Ya, equalizer ini sangat mempengaruhi ya terhadap settingan daripada vokal. Mengapa equalizer ini sangat berpengaruh? Karena dia mampu merubah karakter vokal kita gitu. Dan kebanyakan gitu, bahwa pengaruh equalizer inilah yang sering kita tidak sadari banyak mempengaruhi storing, faktor storing ya. Berikutnya yang bisa mempengaruhi lagi, yang terakhir paling tidak ya, adalah efek tambahan ya. Efek yang kita kasih ya. Dan biasanya efek ini banyak akan membantu kita ya dalam mengatasi berbagai kendala ya, atau permasalahan yang terjadi pada sebuah vokal. Sementara memang masih ada beberapa faktor lain, cuman yang paling urgent itu adalah di sini bagaimana kita kalau tidak tahu masalah ini mengatasi masalah-masalah atau kendala yang terjadi pada mic vokal. Oke, mungkin sekarang timbul pertanyaan. Tampilan vokal yang bagus itu idealnya seperti apa sih? Gitu ya. Oke. Saya katakan di depan tadi bahwa menyeting vokal ini adalah sesuatu yang rada-rada susah ya. Karena memang berbeda peralatan, berbeda kondisi, berbeda ruangan saja itu beda kita menyetingnya. Dan itulah intuisi seorang soundman diperlukan. Oke, teman-teman semuanya. Pertama bahwa tentu adalah jenis mic. Pemilihan mic yang tepat. Ini yang perlu. Jadi seseorang, apalagi kalau misalnya orang ini penyanyi katakanlah ya, atau kita sendirilah ya, yang sering menggunakan sound ini, tentu akan paham, lama-lama akan mengerti, oh karakter seseorang itu seperti ini dia suaranya itu. Lain kalau misalnya seseorang itu baru datang, mau nyumbangkan lagu atau sebagainya, kita mungkin agak kurang paham untuk jenis vokalnya, ya. Karakter orangnya juga dalam menyanyi seperti apa. Tapi kalau kita sendiri atau penyanyi yang sudah sering kita bawa-bawa kemana-mana gitu, vokalisnya, tentu kita sudah hafal jenis vokal, karakter vokal dia seperti apa. Nah, kita harus mampu memberikan kemudahan kepada si vokalis dengan memberikan jenis mic yang sesuai. Maksudnya di situ. Jadi bahwa jenis mic yang dia pakai itu memang sesuai dengan karakter vokalnya. Teman-teman perlu tahu, ini yang perlu menjadi garis besar kita ya, di dalam menentukan sebuah vokal. Vokal yang paling bagus ya di dalam sound system itu adalah vokal yang mirip atau persis dengan suara asli kita ini gitu. Sama persis dengan kita ngomong.
kita dengarkan, kita ngomong didengar telinga orang. Seperti itulah suara yang paling bagus. Dalam hal ini vokal yang kita tuju adalah bagaimana kita bisa menyeting sebuah vokal mirip seperti suara asli kita ini. Kalau di sound system kita berbicara itu nanti masuk ke mikrofon. Mikrofon ini adalah jendela atau pintu pertama yang merubah vokal kita. Nanti ada yang membuat vokal kita agak ngebas gitu ya. Nanti ada yang membuat vokal kita agak cempreng gitu. Ya tergantung jenis mikrofonnya tadi gitu. Kalau kita mengetahui karakter vokal seseorang, sudah hafal dengan karakter vokal seseorang, ya, tentunya kita bisa memilihkan jenis mic yang ada. Singkatnya begini, kalau seseorang sudah punya suara yang agak bariton gitu ya, ngebas, jangan kita kasih mikrofon yang low gitu. Kita harus ingat tuh garis besarnya tadi bahwa kita harus mampu mengembalikan vokal seseorang itu ke posisi yang sama persis dengan aslinya. Nah, kalau seseorang yang sudah punya suara basic suaranya memang sudah bariton, kasihlah dia mic yang tidak ngebas. Toh kita kalau misalnya sebagai seorang soundman, kita sudah hafal nih yang jenis mic ini agak berat nih, ini agak ringan dan sebagainya. Kita hafal kan, kasih ya. Artinya tadi bahwa kita harus bisa memilihkan jenis mic yang ada. Karena mic yang bagus itu nanti juga akan mempengaruhi si vokalis ya. Nah ini kita harus bisa memilihkan mic yang pas. Jadi artinya bahwa si vokalis enak gitu untuk menyanyikannya. Dan ini tentunya diposisikan settingannya dengan pertama dengan jenis mic, yang kedua dengan pengaturan gain. Sehingga si penyanyi tidak dia terlalu terforsir suaranya untuk mengeluarkan itu, posisikan gain yang pas. Seperti yang saya katakan tadi bahwa tampilan vokal pada sound itu dasarnya adalah mesti disetting sama persis dengan vokalis aslinya. Disinilah fungsi daripada equalizer. Kalau di dalam sebuah mixer biasanya kan tersedia ya minimal 3 ya, ada low, mid, high. Nah disinilah kita perlu mengatur low, mid, dan high itu. Tujuan daripada equalizer, pentingnya equalizer dalam vokal ini adalah berhubungan dengan mikrofon tadi. Kalau misalnya suara seseorang masuk ke dalam mikrofon, dia menjadi lebih besar, dia menjadi lebih ngebas, maka disinilah fungsi equalizer. Turunkan bassnya sehingga kita dapatkan suara aslinya itu seperti apa. Seperti dia ngomong tadi. Seperti dia ngomong tanpa perangkat apa-apa gitu, tanpa mic. Carilah kita di situ posisinya. Mic-nya juga kita harus paskan gitu. Bahwa yang namanya vokal manusia itu berada pada kisaran frekuensi antara 250 Hz ya, sampai dengan 4000 Hz. Atau kalau kita merata-ratakan kebanyakan ya di sekitar 1000 Hz gitu. Itu kita perlu tahu. Disitulah vokal manusia berada gitu. Nah kalau di equalizer ya, equalizer yang panjang ya, seperti ini misalnya, ini kan kita bisa lihat banyak sekali settingan-settingan sesuai dengan frekuensi-frekuensi yang ada. Macam-macam ya, tapi kalau yang fun sampai 30 itu biasanya seperti ini, bisa mulai dari 40 Hz ya, rendah sekali, di luar daripada kisaran daripada vokal manusia ini gitu. Nah sampai dengan 16 kilo Hz itu sudah tinggi sekali ya. Kalau sudah sampai ke kisaran 16 kilo, artinya bahwa kita memposisikan vokal itu hendaknya sesuai dengan range vokal manusia berada. Secara singkat, jangan men-setting bass terlalu low atau terlalu besar pada sebuah vokal. Gak penting bagi vokal bass itu. Ini sering kali yang menjadi sebuah kesalahan kita. Posisi bass itu sendiri ya, itu berada pada frekuensi 100 Hz ke bawah gitu. Tidak kita perlukan sebenarnya. Sia-sia, mubazir, bahkan merusak bunyi kalau kita men-setting bass itu gitu. Untuk itulah
Di mixer biasanya kan kita menemukan ada setting ya, ada tombol namanya low cut. Nah seperti ini ya. Jadi low cut. Kalau kita memilih sebuah channel digunakan untuk vokal, hendaknya low cut ini kita pencet, kita aktifkan gitu. Low cut ini artinya dia memotong frekuensi 100 Hz ke bawah gitu. Sehingga frekuensi low, sub low ke bawah ya akan terpotong karena memang tidak perlu kita itu untuk frekuensi itu gitu. Dan ini yang perlu dibuang saja, sehingga di mixer itu disediakan low cut. Kita aktifkan saja low cutnya. Mengaktifkan low cut dengan memencet gitu ya, itu maksudnya adalah membuang 100 Hz yang ke bawah itu, yang rendah itu. Artinya bahwa channel ini dikhususkan dari 100 Hz ke atas gitu. Maka yang perlu kita tahu juga, yang perlu kita hindari kesalahan berikutnya adalah jangan pernah memasukkan vokal ke dalam subwoofer. Ini nih sering juga ditemukan kesalahan seperti ini. Ini adalah kesalahan yang fatal sekali ya. Bagaimana vokal itu bisa jelas kedengaran, bahkan jangankan ke subwoofer, ke low saja kita ada batasan-batasannya kalau ingin membuka vokal gitu. Di low-nya. Ini kesalahan yang sering kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, mid yang baik itu posisi maksimalnya itu ada pada posisi yang asli. Dalam kondisi settingan netral, flat, itu maksimalnya. Jadi kalau bisa mid itu sendiri kita agak kurangi ya, supaya dia jangan terlalu runcing. Storing kebanyakan kita temukan pada kasus ini. Berikutnya, bahwa kita memang memerlukan highest ya, kerennyes ya. Penambahan itu hendaknya kita lakukan hanya untuk menambah cantik deezer saja. Bunyi S, kita cari bunyi S yang lembut, karena bunyi S itu kan sebagai frekuensi yang paling tinggi, letaknya di posisi high. Itu ada yang kasar, ada yang lembut gitu. Kalau yang kasar itu ya mungkin bunyi shh, shh, ya. Tapi kalau bunyi yang lembut itu ya, makin tinggi frekuensinya makin bagus. Sehingga memang kita mutlak kalau mempercantik itu menambahkan high ya, untuk sekedar menjaga deezernya. Dari tata dasar seperti itu ya, maka kita bisa gambarkan bahwa kita hendaknya menyeting equalizer itu dengan posisi, kalau misalnya equalizer internal yang ada pada channel, maka sebaiknya low itu kita posisikan jangan terlalu besar, pada posisi jam 8. Bahkan terkadang kalau mic-nya cukup low, saya tutup sama sekali menjadi jam 7. Jadi jam 8 itu sangat bagus kita meletakkan posisi settingan low. Nah kemudian untuk high-nya, mid maksud saya ya, maaf, mid itu kita kurangi dari posisi flat-nya menjadi jam 9 atau jam 10. Nah kemudian untuk high-nya, untuk menambah deezer, kita bisa ambil posisi ke jam 1 ya, atau bisa juga kepada jam 2. Kalau ini untuk mixer yang mengandalkan cuma 3 ya, 3 settingan equalizer, low, mid, dan high. Nah biasanya seperti ini. Nah kalau kita menggunakan penambahan equalizer secara eksternal yang kita insert ke dalam sebuah channel vokal, maka posisinya bisa dilakukan seperti ini. Nah bisa dilakukan seperti ini, di mana posisi untuk 100 Hz ke bawah ya kita potong. Makin ke bawah, frekuensi bawah yang tidak ada manfaatnya kita potong sama sekali dengan cara melakukan penurunan sampai ke ujung sedikit demi sedikit ya. Dari 60 Hz sampai dengan 40 Hz itu kita turunkan secara bertahap masing-masing tiap tingkatan frekuensi. Nah untuk mid-nya yang berada di tengah ya, dari mid low ya, 600 sampai 400 itu bisa kita kurangi sedikit ya,
Kemudian untuk 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo itu juga bisa kita kurangi sedikit supaya mengurangi runcingnya tadi ya. Sedangkan untuk frekuensi yang paling tinggi di ukuran 16 kilo, 12 kilo sampai 16 kilo itu bisa kita lakukan penambahan sedikit. Atau istilahnya di boosting ya, highs-nya ya. Nah ini kalau posisi kita menggunakan equalizer eksternal untuk mencari posisi vokal yang pas. Nah dengan mengambil posisi equalizer vokal seperti ini kita sudah mendapatkan vokal yang ideal. Artinya vokal yang ada nanti akan kita dapatkan menjadi asli ya, seperti kita ngomong gitu. Karena beberapa frekuensi yang berpotensi untuk mengubah vokal kita menjadi tidak asli lagi sudah kita setting, sudah kita cut gitu, sudah kita kembalikan sebagaimana semula. Yang ketiga, baru di situ nanti kita lakukan penambahan ya, misalnya mau mengadjust ya suatu settingan. Kalau kita misalnya sudah dapat ini karakter vokal asli orangnya, dengan kita menyeting equalizernya, barulah di situ kita tambah kalau kita mau mengadjust baik equalizernya itu sendiri atau juga penambahan efek-efek ya yang diperlukan ya, apabila memang diperlukan di dalam penyetingan sebuah vokal. Oke teman-teman semuanya, sampai sini dulu. Saya hanya menginformasikan dasar daripada sebuah vokal itu seperti apa sebenarnya, sehingga teman-teman bisa mempraktekkan sendiri pada alat yang teman-teman miliki. Tidak bisa sama semua ya. Tidak bisa, karena banyak faktor seperti yang saya katakan di depan tadi yang mempengaruhi terhadap settingan vokal. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan silahkan sharing, bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin juga memerlukan informasi yang sama. Oke, saya Haji Permana, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.